Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Penyergapan kawanan pembobol rumah diwarnai tangis keluarga tersangka. Kenapa? Ini adalah pembangunan Proyek pembangunan irigasi gantung senilai ratusan miliar rupiah mangkrak. yang belum terpasang. Nih. Ratusan calon jemaah haji kloter pertama diberangkatkan. Isak tangis keluarga mewarnai pelepasan perdana calon jemaah haji atau CJH Lampung, kelompok terbang atau kloter 3 dari Asrama Haji Lampung pada Minggu pagi. Total ada 393 calon jemaah haji asal Bandar Lampung yang diberangkatkan. Ratusan anggota keluarga melepas kepergian dari depan gerbang Asrama Haji. Mereka tak kuasa menahan haru dan sesekali menyeka air mata. Ada yang sedih karena anggota keluarga mereka yang berangkat masih dalam proses pemulihan pasca operasi tempurung kaki. Ya alhamdulillah, Mama biasa kita panggil ya, bisa ke Tanah Suci dengan kondisi yang mungkin Mama udah lansia, tapi alhamdulillah Mama memenuhi panggilan Allah. Doa terbaik dari anak-anaknya seperti apa untuk Ibu? Mama bisa sehat di sana, bisa melaksanakan ibadah haji, rukunnya, wajibnya. Mama pulang jadi haji yang mabrur. Sedih nggak, Mbak? Dalam kondisi ibu menunggu sekian lama ya sudah. Berapa lama, Mbak? 12 tahun. 12 tahun di saat ibu sakit kok dipanggil. Mungkin itulah takdirnya ibu harus berangkat. Semoga ibu sehat, kuat, lancar mengerjakan semua rukun haji sampai pulang sehat kembali bertemu kami anak-anaknya. Tapi kami juga ikhlas apapun yang terjadi sama ibu kami. Semoga ibu kami bisa kembali sehat. Para calon jemaah haji akan singgah di Bandara Soekarno-Hatta sebelum diterbangkan ke Madinah. Kemenak Lampung menyatakan pemberangkatan calon jemaah haji kloter pertama berlangsung lancar. Ya alhamdulillah pemeriksaan X-ray tadi lancar, tidak ada hambatan yang berarti karena mungkin ada beberapa peralatan yang seperti alat cukur, kumis dan sebagainya yang masih terbawa, tapi cuma beberapa, tapi sebagian besar lancar ya. Lansia dibanding tahun kemarin, tahun ini seperti apa lagi? Proporsionalnya masih sama Sama dengan kemarin. Kemarin 41,6% berdasarkan data yang kita itu usianya di atas 60 tahun. Pada tahun ini kuota haji Lampung sebanyak 7.334 orang. Dari jumlah itu hingga 11 Mei lalu terdapat sebanyak 59 orang yang belum melunasi ongkos naik haji dan mereka kemungkinan akan diberangkatkan pada musim haji tahun depan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Para petani cabai di Lampung Utara kini sedang bergembira karena memasuki masa panen raya. Di antaranya terpantau di Desa Gilih, Sukanegeri, Kecamatan Abung Selatan pada Sabtu pagi. Produksi cabai di desa ini bisa mencapai lebih dari 10 ton. Harga cabai di tingkat petani yang dibeli tengkulak kini di kisaran Rp30.000 per kilogram. Menurut petani, meski harga tersebut turun dibanding beberapa bulan lalu, namun mereka menyatakan bisa tetap untung. Para petani berharap harga cabai tetap tinggi hingga masuk panen berikutnya. Gimana Bu, panen cabai pertama ini? Ya alhamdulillah baik.
Banyak ya? Banyak. Berapa hektar sih di sini? 6 rantai. Ya setengah hektar. Biasanya dapat berapa? Ya dapat tuh kintal, 2 kintal setengah. Hasilnya bagus ya Bu ya? Hasilnya alhamdulillah bagus. Iya Pak. Panen raya cabai juga dihadiri aparatur Pemda Lampung Utara. Dengan panen raya ini diharap inflasi daerah bisa meningkat dan stabil, sebab harga cabai yang fluktuatif beberapa bulan lalu sempat menyebabkan inflasi tak terkendali. Untuk bersama-sama dengan para petani cabai, kita panen raya cabai rawit. Dan ternyata cabai yang komoditasnya ini hampir di setiap bulan menyumbang kenaikan harga, angka inflasi di Kabupaten Lampung Utara ini cabai cukup lumayan produksinya. Jadi untuk Kabupaten Lampung Utara untuk harga cabai mungkin lebih stabil lah dibandingkan dengan harga-harga yang lainnya. Sementara itu, pantauan di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara, harga cabai merah dan cabai rawit kompak di Rp45.000 per kilogram. Pasokan cabai di tingkat pedagang melimpah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Warga berhamburan keluar rumah setelah kentongan bambu dibunyikan bertubi-tubi. Mereka mencari tempat yang lebih tinggi karena bunyi itu tanda bahaya terjadinya tsunami. Seorang ibu hamil bahkan harus dibantu warga lain untuk mengungsi. Eits, ini bukanlah peristiwa sebenarnya, melainkan sebuah simulasi waspada bencana tsunami yang diadakan BPBD Lampung Selatan. Lokasinya di Desa Waimuli, Kecamatan Raja Basa yang digelar pada Minggu siang. Simulasi diadakan sebagai upaya meminimalisir korban jiwa karena lokasi Desa Waimuli berada di tepi pantai. Desa ini juga pernah luluh lantak diterjang tsunami pada akhir 2018 silam. Masyarakat juga diminta bisa mengikuti arahan simulasi. Apa yang harus kita lakukan? Adanya simulasi ini, ada program Project IDRIP dari BNPB ini, masyarakat semua khususnya Desa Waimuli ini paham, mengerti apa yang harus dilakukan ketika ada bencana. Ini adalah salah satu mengedukasi masyarakat agar ketika bencana mereka mengerti harus apa yang dilakukan. Nah ini, bencana boleh terjadi tapi jangan ada korban jiwa. Simulasi akan digelar di 23 desa di Lampung Selatan dan akan terus berlanjut, khususnya di desa yang berada di pinggir laut. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Truk bermuatan jagung terguling akibat menabrak gorong-gorong di pinggir Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Belambangan Pagar, Kecamatan Belambangan, Lampung Utara Minggu pagi. Truk akhirnya bisa diberdirikan namun harus ditopang dengan kayu supaya tidak terguling lagi ketika muatannya dipindahkan ke truk lain. Kecelakaan diduga akibat pengemudinya mengantuk. Kecelakaan terjadi saat truk sedang melaju dari Sumatera Selatan menuju Bandar Jaya, Lampung Tengah. Saat melintasi jalan menikung, tiba-tiba truk kehilangan kendali hingga menabrak gorong-gorong. Roda depan sebelah kiri lepas dan truk akhirnya terguling. Kalau saya sih, saya lagi tidur, istirahat dan bawa teman saya. Karena kecamban, dia itu buang ke kiri, langsung memburi itu. Nomor palet itu ya? Ada korban nggak kira-kira bang? Ada. Kejadiannya kira-kira jam berapa bang? Jam 5.30. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Truk bisa dievakuasi dari TKP setelah muatannya dipindahkan ke truk lain. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.